Sebelum kita memulai bisnis, banyak hal yang harus kita diperhatikan terlebih dahulu. Salah satunya ialah kontrak bisnis. Tapi pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kontrak bisnis itu? Makanya di sini kami akan menjelaskannya secara rinci. Nah, tapi sebelum itu kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Perkenalkan, nama saya Leoni. Mari kita mulai penjelasan pembahasannya. Pertama, dimulai dari kontrak. Apa sih itu kontrak sebenarnya? Pertama, kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Dalam kontrak, masing-masing pihak biasanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Terus, ada unsur-unsur dari kontrak yang harus kita pahami terlebih dahulu. Unsur-unsurnya ialah, pertama, adanya kesepakatan, kedua, para pihak, ketiga, prestasi, keempat, menimbulkan kewajiban dan hal-hal tertentu. Nah, setelah cukup membahas tentang kontrak, kita akan masuk ke pembahasan akan kontrak bisnis. Apa sih sebenarnya kontrak bisnis itu? Kontrak bisnis adalah perjanjian hukum yang dibuat antara dua pihak atau lebih dalam konteks kegiatan bisnis. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban. Setelah mengetahui tentang pengertiannya, kita lanjut membahas tentang asas-asasnya. Pertama, asas konsensualisme, kedua, asas kebebasan kontrak, ketiga, asas Pacta Sunt Fernanda, dan terakhir adalah asas itikat baik. Setelah itu, syarat syah dari sebuah kontrak bisnis juga harus diketahui juga. Pertama, kesepakatan para pihak, kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian, ketiga, suatu hal tertentu, dan terakhir adalah sebab yang halal. Setelah semuanya, itu kita akhirnya membahas tentang keuntungan dan resiko dari kontrak bisnis. Pertama, keuntungan dari kontrak bisnis ialah kontrak bisnis memberikan kepastian hukum, menjadi dasar penyelesaian sengketa dan mitigasi resiko bisnis, mengatur konsekuensi jika terjadi masalah pada kontrak, dan terakhir, kontrak yang jelas dapat mendukung kelancaran pada bisnis. Terakhir, resiko dari kontrak bisnis ialah, pertama, resiko prestasi, kedua, resiko pasar, strategi, dan lain-lain, ketiga, resiko pelanggaran kontrak, keempat, resiko adanya celah kontrak, dan terakhir, resiko akibat keadaan memaksa. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak dalam praktik bisnis, kontrak atau perjanjian menjadi dasar pengaturan hubungan antara pihak-pihak terkait. Setiap jenis kontrak memiliki definisi, karakteristik utama, serta contoh penggunaan yang berbeda. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama yaitu kontrak jual-beli, adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengatur pertukaran suatu barang atau jasa dengan pembayaran tertentu. Kemudian ada kontrak kerjasama. Ini adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada kontrak lisensi. Kontrak lisensi adalah perjanjian hukum antara pemilik suatu hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, hak paten, dan hak desain atau rahasia dagang, dengan pihak lain yang memberikan izin menggunakan hak-hak tersebut. Kemudian ada kontrak waralaba atau franchise, yaitu perjanjian di mana suatu bisnis, ownernya atau merek, memberikan hak kepada pihak lain, atau disebut juga dengan franchise, untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, ciri khas usaha atau sistem bisnisnya dengan imbalan berdasarkan persyaratan tertentu. Dengan kata lain, franchise diberi hak untuk mengoperasikan dengan usaha franchise. Contoh nyatanya adalah restoran cepat saji seperti McDonald, KFC, atau Pizza Hut. Kemudian ada kontrak distribusi. Ini adalah perjanjian antara produsen dan distributor yang memberi hak kepada distributor untuk membeli dan menjual produk tertentu dari prinsipal di wilayah atau saluran pasar tertentu. Kemudian ada perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada nilai-nilai dan hukum Islam. Dalam ekonomi konvensional, perjanjian umum hanya dilihat dari aspek hukum formal dan kesepakatan sukarela antar pihak. Namun dalam ekonomi syariah, perjanjian tidak hanya mencakup aspek legalitas dan persetujuan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan tujuan syariah.
Prinsip-prinsip perjanjian dalam ekonomi syariah. Yang pertama, kesepakatan sukarela. Yang kedua, transparansi dan kejelasan. Yang ketiga, tidak mengandung unsur riba. Kemudian, jenis-jenis perjanjian dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu akad jual beli. Kedua, akad sewa. Ketiga, akad bagi hasil. Keempat, akad wakalah atau perwakilan. Kelima, akad kafalah atau penjaminan. Keenam, akad kordah atau pinjaman tanpa bunga. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya akan membahas tentang bentuk kontrak. Bentuk kontrak dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak tertulis dan lisan. Yang pertama itu kontrak tertulis. Kontrak tertulis adalah kontrak yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau naskah tulisan. Kontrak ini dianggap lebih aman dan kuat secara hukum karena dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa. Kontrak tertulis dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, kontrak di bawah tanda tangan dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum seperti notaris. Hanya ditandatangani oleh para pihak yang membuat kontrak, memiliki kekuatan pembuktian terbatas. Kontrak ini hanya mengikat dan berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, bukan terhadap pihak ketiga. Contohnya, perjanjian jual beli sederhana, perjanjian utang piutang antar pribadi. Yang kedua itu kontrak dengan legalisasi tanda tangan oleh notaris. Tanda tangan para pihak dalam kontrak disahkan oleh notaris. Notaris hanya mengesahkan bahwa benar tanda tangan itu milik pihak terkait, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap isi kontraknya. Bentuk ini memberikan kekuatan tambahan dari sisi pembuktian formal. Kontrak ini berbentuk akta notaril atau bisa disebut akta autentik. Kontrak ini dibuat di hadapan oleh para pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Yang ketiga itu kontrak berbentuk akte notaril atau akte autentik. Kontrak dibuat di hadapan dan oleh pejabat umum yang berwenang seperti notaris. Merupakan alat bukti yang sempurna menurut hukum. Akte autentik ini mengikat tidak hanya kepada para pihak, tetapi juga kepada pihak ketiga. Biasanya digunakan dalam transaksi penting seperti perjanjian jual beli tanah, pendirian perusahaan, atau pembentukan joint venture. Yang kedua itu kontrak lisan. Kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak secara lisan tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Kontrak lisan memiliki kelemahan besar dalam hal pembuktian di pengadilan karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat digunakan untuk menguatkan klaim salah satu pihak. Kontrak lisan cocok digunakan dalam transaksi sederhana dan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi antar pihak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penulisan atau penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak tidak hanya soal menulis klausul, tetapi juga melalui beberapa tahapan penting yang harus diikuti agar kontrak menjadi efektif dan sah. Tahapan penyusunan kontrak yang pertama, pra-penyusunan, yang berisikan tentang meliputi analisis kebutuhan dan tujuan dari pembuatan kontrak, menentukan siapa saja pihak yang terlibat, objek kontrak, dan ruang lingkup hak dan kewajiban masing-masing. Dan yang kedua itu pembuatan draft awal, yang isinya adalah menyusun kontrak secara garis besar dan dengan menyertakan judul kontrak, pembukaan, latar belakang kontrak, isi kontrak, dan penutup dan tanda tangan. Dan yang ketiga itu pertukaran draft kontrak. Draft yang sudah dibuat kemudian dikirimkan kepada pihak lain untuk dikaji. Tahap ini biasanya melibatkan negosiasi terhadap beberapa pasal atau klausul dalam kontrak. Dan yang keempat itu revisi draft. Apabila ada keberatan atau usulan dari pihak lain, maka dilakukan revisi terhadap draft kontrak. Revisi ini harus disepakati bersama sebelum dibuat naskah final. Dan yang kelima itu finalisasi kontrak. Setelah semua pihak menyetujui isi kontrak, dilakukan finalisasi terhadap dokumen kontrak. Periksa secara rinci aspek hukum, bahasa, dan teknis dalam kontrak. Dan yang keenam, penandatanganan kontrak. Kontrak yang sudah final ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Bisa dilakukan secara langsung atau bisa juga menggunakan tanda tangan digital jika diperbolehkan. Dan yang ketujuh itu yang terakhir, pendaftaran atau pencatatan kontrak. Ini opsional. Beberapa jenis kontrak perlu didaftarkan ke instansi terkait, misalnya kontrak jual beli tanah perlu didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional.